Kita beralih ke informasi lain pemirsa, usai ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, hari ini pihak sekolah masih belum mengadakan kegiatan belajar mengajar. Lingkungan sekolah masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Selain itu, petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga tampak berada di SMA Negeri 72 Jakarta. Di sekitar sekolah juga terlihat mobil trauma healing dan juga Himpunan Psikologi Indonesia. Meski belum ada keterangan dari pihak sekolah terkait kapan kemudian proses belajar mengajar para siswa, sejumlah orang tua siswa datang untuk mengambil barang anaknya yang masih tertinggal. Sementara itu pemirsa, proses pemulihan korban ini masih terus berlanjut. Ya, 15 korban masih menjalani rawat inap untuk mendapatkan perawatan lanjutan dan observasi di Rumah Sakit Yarsi. Rumah Sakit Yarsi menangani 19 korban ledakan pasca insiden tersebut terjadi. Kini 15 korban masih menjalani rawat inap untuk mendapatkan perawatan lanjutan dan observasi. Satu korban masih berada di ruang ICU dan akan dilakukan tindakan operasi, serta 3 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang melakukan rawat jalan. Korban yang berada di ICU Rumah Sakit Yarsi merupakan korban dengan status gawat darurat pasca ledakan yang terjadi. Rencananya korban tersebut akan melakukan tindakan operasi kedua yang akan terfokus pada pembersihan luka bakar. Sebelumnya, korban tersebut sudah menjalani operasi pengangkatan limpa karena limpa korban pecah setelah insiden ledakan. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari para korban yang saat ini sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Yarsi, kita sudah terhubung dengan Hafsah Syafira di sana. Hafsah, bagaimana kondisi para korban saat ini? Ya, selamat siang Putri, Celia dan juga pemirsa. Terkait kondisi terkini di Rumah Sakit Yarsi ini terlihat lebih kondusif dari sebelumnya. Dan diketahui memang Rumah Sakit Yarsi sendiri menerima sebanyak 19 pasien pasca terjadinya ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta. Dari 19 pasien tersebut, diantaranya ini 15 korban masih dilakukan penginapan dirawat inap. Kemudian 1 orang ini masih berada di ruangan ICU dan 3 orang lainnya sudah melakukan rawat jalan. Dan kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Direktur Medis Rumah Sakit Yarsi, yakni Dr. Muhammadi, yang mengatakan bahwa korban atau pasien yang berada di ruang ICU ini statusnya gawat darurat sejak korban hadir di Rumah Sakit Yarsi setelah insiden ledakan yang terjadi, yang dimana pada hari ini memang rencananya korban akan dilakukan operasi lanjutan atau operasi kedua yang fokus kepada pembersihan luka bakar yang dideritanya. Sebelumnya korban ini sudah melakukan operasi berupa pengangkatan limpa dikarenakan limpa yang dimilikinya ini pecah sejak insiden terjadinya ledakan di SMA 72 Jakarta pada 7 November lalu. Kemudian juga selain daripada Rumah Sakit Yarsi yang juga merawat segenap para korban ledakan, ini juga ada dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang juga merawat sebanyak 49 pasien atau 49 korban. Namun untuk data per hari ini setidaknya sudah 11 korban yang dirawat inap, kemudian juga
juga satu masih berada di ruang ICU dan satunya berada di ruang HCU, serta 33 korban lainnya ini sudah bisa pulang atau melakukan rawat jalan. Dijelaskan juga oleh dari Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih bahwa mayoritas korban ledakan ini sudah berangsur membaik keadaannya, hanya saja memang untuk korban yang masih berada di ruang ICU maupun di ruang HCU ini masih dalam monitoring dokter spesialis selama 24 jam. Jika kita melihat Celia, Putri dan juga pemirsa, bahwa memang dari total 96 orang yang terdampak dari ledakan kemarin ini, setidaknya hingga kini 29 orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Yarsi, kemudian Rumah Sakit Islam Cempaka Putih serta Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan 67 orang ini sudah dapat pulang atau melakukan rawat jalan. Dan jika kita melihat begitu bahwa memang mayoritas korban ini memiliki kendala yang sama, yakni kehilangan pendengaran begitu atau hearing losing, kemudian juga telinga yang terus berdengung di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, serta adanya luka bakar yang diterima atau yang didapatkan oleh beberapa korban. Selain daripada itu juga jika kita melihat beberapa tokoh yang dari kemarin ini sudah hadir menjenguk langsung para pasien atau para korban yang berada di rumah sakit ini, diantaranya ada hadir Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, kemudian juga Wakil DPR RI Sufmi Dasko, kemudian juga sempat hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta kemarin baru saja yang menjenguk para pasien di Rumah Sakit Yarsi ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Adapun disampaikan pada kesempatan tersebut bahwa Pemprov DKI Jakarta ini akan memberikan fasilitas pemeriksaan begitu secara gratis kepada para korban dan akan terus memantau bagaimana perkembangan dan juga kondisi dari para korban yang berada di rumah sakit. Selain daripada itu juga Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban, tidak hanya untuk korban yang berada di rumah sakit namun juga seluruh korban ledakan di SMAN 72 Jakarta. Kemudian selain daripada itu juga kemarin sempat hadirnya Menteri Sosial Syaifullah Yusuf yang juga menjenguk langsung para pasien di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan observasi lebih lanjut kepada para korban dan terus akan melakukan pendampingan psikologis kepada para korban yang ada di rumah sakit dan juga di SMAN 72 Jakarta. Demikian